seluruh dosanya, kesalahannya, menerima seluruh amal ibadahnya, dan yang insyaallah yang akan menikah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan rumah tangganya insyaallah nanti menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Insyaallah tema kita pada subuh hari ini adalah tentang Al-Quran, tentang Al-Quranul Karim, tentang apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Adanya kasus Zaitun ini memberikan banyak hikmah menarik untuk kita simak setiap perkembangan dari kasus yang terjadi di Zaitun. Ada hikmah yang besar yang bisa kita ambil dari peristiwa kasus ini. Di antaranya bahwa mencuatnya kasus ini menunjukkan bahwasanya umat Islam ketika mereka memberikan respon atau menyampaikan protes, menunjukkan bahwasanya umat Islam masih sangat peduli dan memiliki perhatian besar terhadap agama. Bahwa umat Islam tidak rela ketika kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menodai kesucian agama Islam itu sendiri. Termasuk meskipun pelakunya itu adalah dari kalangan umat Islam, apalagi bila pelakunya itu dinilai atau dipandang sebagai seorang tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah dari kasus yang bisa kita lihat bersama-sama, kita bisa mengambil hikmah pentingnya bagi kita untuk kembali belajar tentang agama kita. Bahwa dari sekian banyak yang dinilai dari pernyataan-pernyataan yang kontroversial di media, sebagaimana yang disebarkan atau sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan itu tidak tersembunyi sama sekali bahwa agama Islam ini agama yang suci, sehingga setiap ada pernyataan statement yang keluar dari sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dianggap sebagai satu statement pernyataan yang nyeleneh atau yang aneh. Sehingga kita perlu mempelajari, mendalami kembali urusan-urusan agama kita, terutama yang menyangkut masalah akidah. Kemudian juga di antara pernyataan ataupun statement seorang pendiri atau seorang pimpinan Zaitun mengenai hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, di mana ia menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah secara makna, tetapi yang termaktub di dalam mushaf, yang termaktub tertulis di dalam Al-Quran ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengatakan qala Rasulullah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap kita akan mengutip atau membaca ayat Al-Quran itu didahului dengan qala Rasulullah, ya. Atau mereka meyakini Al-Quran ini secara lafaznya adalah sabda Nabi, tetapi secara maknanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan kita bahas. Jamaah Allah muliakan, pertama, apakah yang dimaksud dengan Al-Quran? Pertama itu, apakah itu Al-Quran yang senantiasa kita baca dalam keseharian kita? Al-Quran sebagaimana definisi atau sebagaimana kesimpulan dari sekian banyak definisi terminologi ulama tentang Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minhu bada. Firman ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'nan wa lafzan, baik secara makna maupun lafaz.
al-maktub fil mushaf, yang termaktub dalam mushaf, al-mahfuz fis sudur, yang dihafalkan di dalam dada orang-orang yang menghafalkannya, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang terhitung beribadah ketika membacanya, dalam solat, di luar solat, 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan, 3 huruf alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Ya. Al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Itu adalah definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya, kalamullah minhu bada lafdhan wa ma'nan, al-mahfuz bis sudur, al-maktub fil masahib, al-muta'abbad bi tilawatihi, al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Itu sepakat para ulama bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hurufnya. Akan tetapi laisa kakalamil bashar, para ulama mengatakan Allah itu berbicara, Allah itu berfirman bukan seperti perkataan manusia, bukan seperti kalimat yang keluar dari lisan manusia. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang sifatnya seperti sifatnya Allah. Allah mutakallim, Allah berbicara, Allah berfirman, tetapi tidak sama dengan manusia berbicara. Tidak sama dengan, ya, cara kita berbicara. Karena itu Allah SWT itu disucikan dari seluruh sifat manusia, sehingga Al-Quran itu bukan makhluk. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah umat Islam di masa silam, di masa, ya, kekhilafan Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Mutawakkil, kemudian Al-Wathiq, ya. Itu pernah terjadi fitnah tentang Al-Quran, di mana pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun, kemudian yang melanjutkan saudaranya Al-Mu'tasim, kemudian anaknya Al-Mutawakkil, kemudian Wathiq, memaksa kepada seluruh kaum muslimin di masa itu untuk menyatakan Al-Quran itu sebagai makhluk. Ya, memaksa rakyatnya untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, tentu sebagai kalangan ahlu sunnah wal jamaah, pernyataan Al-Quran sebagai makhluk adalah pernyataan yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa, seperti yang terjadi hari ini dari pernyataan seorang Panji, ya, Panji Gumilang, ya, bukan Panji yang nyari ular itu. Jadi mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sabda Rasulullah secara lafaz, namun secara maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita singkat bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah lafdhan wa ma'nan, firman Allah secara lafaz maupun secara makna. Jadi yang kita baca ini firman Allah Subhanahu wa taala, baik secara redaksinya maupun secara maknanya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita membaca Al-Quran, maka huruf yang keluar dari lisan kita, ya, yang keluar dari lisan kita, lafaz, suara yang keluar adalah makhluk karena dari kita. Tapi Al-Quran itu sendiri adalah kita yakini sebagai firman Allah berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun suara yang keluar dari mulut kita ini adalah makhluk, ya. Yang tertulis dalam mushaf, yang ditulis itu adalah kalamullah, ya. Yang ditulis kemudian adalah kalamullah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada saat itu Khalifah Ma'mun, kemudian juga Mu'tasim, Tawakkil, Wathiq memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya untuk menyatakan Al-Quran itu sebagai makhluk, bukan sebagai kalamullah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu rahimallahu taala rahmatan wasi'atan itu memimpin, ya, gerakan protes atau gerakan perlawanan terhadap statement Khalifah dan menolak
mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, sehingga beliau pun mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa, di penjara dari satu fase khalifah berlanjut sampai fase khalifah berikutnya. Banyak ulama yang kemudian pada saat itu kemudian dibunuh gara-gara menolak untuk menyatakan Al-Quran sebagai makhluk. Tetapi Imam Ahmad yang sangat luar biasa, ya. Kenapa? Karena memang disiksa yang luar biasa. Ada orang-orang yang kemudian datang kepada beliau memberikan masukan. Wahai Imam, sampaikanlah secara lisan, tetapi hati Anda meyakini Al-Quran itu adalah bukan makhluk, tapi kalamullah. Kalamullah. Tapi Imam Ahmad kemudian menolak. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa beliau seorang dirinya sendiri adalah panutan bagi banyak manusia pada saat itu. Panutan bagi manusia. Maka kalau seandainya beliau kemudian mengatakan meskipun secara lisan Al-Quran itu sebagai makhluk dan secara hati tetap meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, pasti akan diikuti oleh seluruh manusia pada saat itu. Karena Imam Ahmad memiliki pengikut yang sangat luar biasa banyaknya. Jutaan manusia yang mengikuti Imam Ahmad pada masa itu. Inilah yang kemudian menjadi panutan. Sehingga seorang ulama atau seorang yang diikuti oleh banyak orang itu harus mampu menyeleksi atau memfilter pernyataan, perkataan, ucapan yang keluar dari mulut supaya tidak menjadi fitnah bagi pada kalangan awam masyarakat yang kurang memahami. Sehingga daripada seorang tokoh ini kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial, yang sangat aneh, yang sudah keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal di saat yang sama dia telah memposisikan dirinya sebagai seorang tokoh masyarakat atau sebagai seorang tokoh ulama atau agama, dan tidak memperhatikan bagaimana konsekuensi yang terjadi, seperti keributan ataupun demonstrasi yang terjadi dari reaksi ini. Yang Allah muliakan, kembali bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah minhu bada, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang seluruh manusia untuk mendatangkan, bahkan jin sekalipun juga ditantang oleh Al-Quranul Karim, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena pada saat Al-Quran di zaman dia diturunkan di masa Rasulullah SAW, itu orang-orang jahiliyah, masyarakat kafir Quraisy menuduh Al-Quran itu merupakan karya Muhammad SAW. Jadi hakikatnya tuduhan Al-Quran sebagai kalam Rasulullah, meskipun diyakini maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan tuduhan yang sudah pernah terjadi bahkan di masa Al-Quran masih diturunkan. Mereka menuduh Al-Quran ini adalah qaulul bashar, perkataan manusia. Maka kemudian Allah menantang kepada mereka semuanya yang menuduh Al-Quran itu sebagai perkataan Muhammad adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul, sebagai utusan yang dipercaya Allah untuk menyampaikan wahyu dan amanah. Menantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Dan orang-orang Arab pada masa itu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki rasa berbahasa yang sangat luar biasa. Mereka memiliki tingkat sastra yang sangat tinggi. Banyak di antara mereka menjadi sastrawan, menjadi penyair ulung yang luar biasa. Sehingga Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa mereka itu membuat mereka kemudian terpesona, membuat mereka itu kemudian menganggap luar biasa, sebagian. Maka kemudian Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 88,
qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan Muhammad, seandainya telah berkumpul manusia dan jin, ya, seluruhnya berhimpun, kumpulkan seluruh jin dan manusia semuanya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun sebagian mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu. Jadi meskipun dari jin, manusia, dari kalangan ahli bahasa, ahli sastrawan yang sudah memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi, ya, mereka berusaha untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, satu kitab, ya, tidak akan pernah mampu mereka lakukan hal itu. Mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di kalangan mereka sudah biasa dikenal, sudah menjadi tradisi maupun budaya. Apabila ada satu syair atau satu qasidah bait syair yang indah, itu biasa mereka akan tempelkan di dinding Ka'bah. Dan syair-syair itu, ya, diungkapkan dalam berbagai macam momen, ya, dengan berbagai macam tujuan. Ada tujuan untuk, ya, mengagitasi, ya. Ada tujuannya adalah untuk menggerakkan fanatisme kelompok atau fanatisme kabilah. Berbagai macam syair diungkapkan dengan beragam tujuan dan maksud. Sehingga apabila ada syair salah seorang mereka yang mempunyai sastra yang sangat tinggi, akan ditempelkan di Ka'bah dan akan menjadi daya tarik bagi semua orang pada saat itu untuk membacanya. Dan Al-Quran menantang kalian sebagai orang-orang yang ahli bahasa, sebagai sastrawan, sebagai penyair, ya, silakan. Kalau kalian menuduh Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, karya manusia, buatlah yang semisal dengan Al-Quran jika kalian mampu. Ternyata meskipun mereka itu adalah orang Arab, mereka berbahasa dengan bahasa Arab, mempunyai sastra bahasa yang sangat tinggi, tidak mampu untuk menjawab tantangan Al-Quranul Karim untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Berarti ini merupakan bukti yang bisa bantahan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah karya Muhammad, bukanlah karya manusia. Karena apa? Al-Quran menantang mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu, ya, membuat yang semisal dengan satu Al-Quran. Kemudian ketika mereka tidak mampu untuk membuat satu Al-Quran secara utuh itu, tidak mampu untuk membuat satu Al-Quran secara utuh, Allah tantang mereka dalam surah yang lain untuk membuat satu atau untuk membuat 10 surat saja. Jadi tantangannya direndahkan, sedikit lebih diringankan. Al-Quran satu utuh udah kalian gak mampu untuk mendatangkan yang semisal. Sekarang bikin 10 surat. Allah mengatakan, "Qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlih." Ya. Jadi di sini ayat lengkapnya, "Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlih muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Apakah mereka mengatakan Al-Quran itu dibuat oleh, ya, Rasul? Katakanlah kepada mereka, datangkanlah oleh kalian 10 surat yang semisal dengannya yang dibuat, dan ajaklah, panggillah orang-orang yang kalian pandang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran tersebut bila kalian benar dalam klaim tuduhan kalian. Ini dikurangi nih, jadi satu utuh Al-Quran jadi 10 surat saja datangin. Apakah ada yang bisa menjawab tantangan? Ternyata enggak juga. Meskipun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan, direndahkan tantangannya, tapi mereka juga tetap tidak mampu untuk melakukan tantangan ini. Ketika tidak mampu untuk mendatangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quranul Karim, ya, maka Allah peringan kembali, rendahkan kembali tantangannya, lebih diperkecil kembali dalam surah Yunus ayat 38. Qul fa'tu bi suratin mithlih.
Katakanlah kepada mereka Muhammad, datangkanlah oleh kalian satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Lengkapnya, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, buatan manusia? Maka katakanlah kepada mereka, datangkanlah oleh kalian satu surat saja yang semisal dengannya, dan ajaklah, panggillah orang-orang yang kalian pandang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya bila kalian benar dalam tuduhan klaim kalian. Satu surat. Apakah mampu? Ternyata tidak mampu juga. Nah, ini sekaligus menunjukkan 3 ayat ini membuktikan dan membantah tuduhan mereka bahwa Al-Quran itu adalah kalamul bashar, yaitu karya manusia ataupun perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Muhammad bagian dari bangsa Arab, bagian daripada mereka, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak mampu membaca, yang tidak mampu menulis. Sehingga Al-Quran itu menjadi mukjizat yang sangat luar biasa, mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepanjang masa atau dari sekian banyak mukjizat yang Allah bekali kepada beliau sebagai bukti kebenaran risalah yang beliau bawa adalah mukjizat yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi banyak sekali, mukjizat Nabi. Mukjizat secara fisik, ya. Mukjizat yang langsung bisa disaksikan oleh orang yang menantang beliau. Misalnya adalah banyak, ya. Al-Quran, ya, apa bukan Al-Quran? Bulan. Ya, terbelahnya bulan. Karena orang Yahudi ingin membuktikan kebenaran Nabi itu sebagai Rasul atau bukan. Mereka minta Nabi untuk membelah bulan yang mereka lihat, bulan purnama pada malam itu. Dan Nabi tunjuk bulan, terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian mereka minta lagi untuk menyatukan dari timur ke barat, ya, bersatu kembali, terhimpun kembali. Apakah mereka beriman? Tidak beriman, ya. Mereka tahu, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bulan itu terbelah 2 dan disatukan kembali dengan izin Allah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak beriman. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari jari-jari beliau air yang memancar, sehingga ada ratusan sahabat pada saat itu bisa berwudu dari air yang keluar. Kemudian juga, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh seorang Yahudi untuk, ya, mendekatkan pohon yang jauh, dekatkan pohon itu. Pohon itu kemudian mendekat. Ya, kemudian diminta kembali untuk mengembalikan ke tempat asalnya. Kemudian kembali. Tapi Yahudi ini tidak beriman. Banyak sekali. Tapi dari sekian mukjizat, Al-Quran adalah mukjizat Nabi terbesar sampai hari kiamat. Kenapa dikatakan mukjizat terbesar sampai hari kiamat? Bahkan ini bukan sekedar mukjizat terbesar, tapi mukjizat yang telah menjadi sebab banyaknya manusia mendapat hidayah. Ya. Al-Quran telah menjadi sebab banyaknya manusia yang tadinya sangat menentang Al-Quran mendapat hidayah. Seperti misalkan Ustazah Irini Handono, ya. Itu dia bermaksud untuk memprotes Al-Quran, untuk mengkritik Al-Quran. Dia mengkaji luar biasa, ya, siang malam sepanjang waktu. Justru yang dia temukan adalah, ya, kebenaran tentang Rasulullah, kebenaran tentang Nabi Isa alaihissalam. Dapat hidayah tentu dengan izin Allah. Dan banyak sekali, ya. Ihsan Mukuginta, seorang kristolog juga yang pernah datang ke masjid kita ini. Atau seperti ustaz yang lainnya, ya. Itu dapat hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Luar biasa. Ya, jadi itulah dikatakan Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar. Karena menjadi sebab banyaknya orang mendapatkan hidayah masuk Islam. Jamnya Allah muliakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang mengatakan Al-Qur'an itu sebagai makhluk, sebagai perkataan manusia, ya, ucapan manusia, Allah ancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Dalam surah Al-Muddathir ayat 25 sampai 26.
in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Ya, mereka yang mengatakan Al-Quran ini tiada lain kecuali perkataan manusia, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan ke dalam neraka saqar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang menuduh Al-Quran ini sebagai perkataan manusia, sebagai ucapan Rasul, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras, sausli saqar, akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ya berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, ala laul khalq wal amr tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketahuilah bahwasanya baginya kehendak untuk menciptakan dan kehendak untuk memerintah. Al khalq wal amr. Di sini Allah bedakan antara penciptaan dengan perintah. Menunjukkan bahwasanya tidak mungkin bila Al-Quran itu kemudian makhluk bisa menciptakan. Ya. Al-amr itu adalah perintah. Jadi segala sesuatu yang tercipta ini terjadi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, berarti itu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadilah, maka segala sesuatu itu menjadi gitu. Ya, manusia diadakan dari sesuatu yang tidak ada. Seluruh makhluk, langit dengan seluruh penghuninya, yang besar, yang kecil. Allah katakan kepada mereka, ya, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya amruhu, perintahnya, apabila dia memerintah kepada sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah sifat kalam. Ya, sifat kalam yang terdiri daripada huruf tapi tidak sama dengan kalamnya manusia. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu untuk jadi, maka jadi atas perintahnya, atas kalamnya. Ya, atas kalamnya Allah mengatakan jadilah jadi gitu. Maka tidak mungkin Al-Quran itu kalau dikatakan sebagai makhluk kemudian bisa menciptakan. Tidak mungkin Al-Quran itu apabila dituduh sebagai makhluk kemudian bisa menciptakan berdasarkan ayat tadi, ala al-khalq wal amr. Karena Allah membedakan antara mencipta dengan memerintah. Ya. Memerintah itu berasal dari kalamullah. Allah perintahkan untuk menciptakan sesuatu, Allah perintahkan untuk mengadakan segala sesuatu yang ada itu kemudian menjadi ada, itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang bisa kita jadikan sebagai bukti sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh Al-Quran ini sebagai makhluk atau sebagai karya manusia, ucapan perkataan manusia, juga kita bisa dapatkan dalam surah Abasa. Ya, ini terkait dengan latar belakang turunnya surah tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW masih di fase Mekah, tapi ini bukan versi Zaitun ya, fase Mekah yang tidak wajib sholat. Ya, luar biasa ini. Sholat sudah diwajibkan 1500 tahun yang lalu, tiba-tiba sekarang dibatalkan hukumnya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ketika sibuk berdakwah, terutama di kalangan pemuka, pembesar, tokoh orang-orang kafir Quraisy Mekah, ada di situ Umayyah bin Khalaf, ya, ada di situ Syaibah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, abu-abu yang lainnya sedang berkumpul di situ. Rasulullah SAW ya, melihat ini momentum yang sangat tepat untuk menyampaikan ajaran Islam. Kalau seandainya Allah berikan hidayah kepada mereka, maka Mekah ini akan berubah seketika. Mekah akan berubah seketika. Sama kalau misalkan pemimpin sekarang ini nih, yang sudah mungkin sebagian rakyat Indonesia muak barangkali ya, frustasi, stres dan lain sebagainya, tiba-tiba Allah berikan hidayah, berubah nggak? Pasti berubah. Ya, perubahan Indonesia itu ya kalau pemimpinnya berubah menjadi pemimpin yang baik, yang adil, yang luar biasa ya, yang mencintai rakyatnya dan pasti berubah kondisi Indonesia.
pasti berubah. Maka tergantung pemimpinnya ini. Kalau pemimpinnya baik, tentunya itu lahir tidak langsung bim salabim. Seorang pemimpin itu dilahir daripada rakyat yang soleh, keturunan yang baik. Sehingga ketika yang diangkat itu berasal dari rakyat yang baik, keturunan yang soleh, kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang soleh, pasti kondisi bangsa kita akan jauh lebih baik. Maka demikian harapan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya mereka ini para tokoh, para pembesar pemuka ini masuk agama Islam, menerima ajaran Islam, pasti akan berubah kota Mekah. Ketika beliau sedang asik menyampaikan ajaran Islam, berdialog, berkomunikasi dengan mereka, dengan harapan tadi, ya, bahwa mereka masuk Islam, selesai semuanya. Datanglah seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Datang dia untuk bertanya beberapa persoalan kepada Rasulullah SAW tentang agama Islam. Tapi karena Rasulullah SAW pada sedang sibuk, beliau pun ada dua pilihan. Yang pertama, tetap beliau berdialog, lanjutkan dengan para pembesar, para pemuka, para tokoh dengan harapan tadi. Yang kedua, beliau akan meninggalkan para tokoh dan akan berdialog dengan satu orang laki-laki yang datang kepada beliau ini, yang ingin bertanya tentang agama Islam. Dan laki-laki ini buta, dia melihat. Ketika Rasulullah memandang laki-laki yang buta ini, beliau kemudian bermuka masam, abasa. Abasa itu bahasa Arab artinya adalah bermuka masam. Bermuka masam karena merasa terganggu, beliau kemudian bersikap cuek, acuh tak acuh. Tidak ingin memperhatikan karena mungkin menganggap kayak kita lah. Kita ini kalau lagi ego-egonya lagi tinggi, kita cuekin orang. Cuekin orang. Maka kemudian ya, Allah turunkan surah Abasa, menegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Muhammad telah bermuka masam dan telah berpaling dari laki-laki yang buta ini ketika datang dalam keadaan ingin mensucikan dirinya. Ya. Fa amma man talaha, fa amma man tasadda, fa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang tidak butuh dengan kamu, tidak butuh dengan hidayah Islam, maka engkau justru menyibukkan diri untuk berdialog dengan mereka. Maksudnya mereka para tokoh itu. Wa amma man yazakka, adapun orang yang datang untuk mensucikan dirinya, fa anta antalaha, kamu justru bersikap cuek kepadanya. Ini satu orang ini jauh lebih penting. Ini bayangkan bagaimana Allah memandang sesuatu yang seringkali membuat kita meremehkan sesuatu itu, tapi dalam pandangan Allah itu sangat besar dan sangat penting. Kita pakai logika, rasio, tapi Allah justru menggunakan cara yang lain. Kita menganggap tokoh-tokoh ini besar, tapi ternyata kita sering melupakan ada sesuatu yang sering kita anggap kecil, justru memiliki arti yang sangat besar, pengaruh yang luar biasa. Sehingga turun ayat ini, surah ini turun, tidak mungkin kalau tidak penting masalah ini. Surat ini penting sekali, ya, karena pengaruh daripada sikap Rasulullah SAW yang kemudian tidak peduli kepada orang yang datang sungguh-sungguh, niatnya serius ingin masuk kepada Islam. Adapun mereka, ya pada akhirnya kan mereka nggak masuk Islam. Orang-orang yang berdialog dengan beliau, ada Syaibah, ada Utbah, kemudian ada Abu Jahal. Pada akhirnya mereka tidak masuk Islam. Bahkan mereka kemudian banyak yang mati di medan perang Uhud, di medan Badar, ya, di perang Badar mereka mati. Syaibah, Utbah, Rabi'ah bin Utbah, Abu Jahal mati di perang Uhud Badar. Tidak masuk Islam. Adapun ini kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya, masuk Islam dan Islam bagus luar biasa, menjadi dai. Turunlah ayat ini, menegur. Ini membantah bahwa tidak mungkin Al-Quran kalau dikatakan karya Muhammad menegur dirinya sendiri. Tidak mungkin menegur dirinya sendiri, ya kan? Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi itu dikatakan ma'sum.
Kalau kita kan nggak maksum, salah nggak salah siapa yang negur kita, siapa yang ingetin kita. Bahkan sekarang diingetin malah marah waktu orang yang diingetin. Sekarang malah menggugat MUI. Disampaikan nasihat oleh MUI malah menggugat MUI. Nah, ini menunjuk kecongkakan kesombongan untuk menerima nasihat. Maka kita tidak perlu untuk meneladani, mencontoh orang seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang sombong itu, al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah baturul haq, menolak kebenaran. Kebenaran kalau disampaikan ditolak, itu adalah orang yang sombong. Ya, Fir'aun disampaikan oleh Musa tentang kebenaran dari Allah, menolak, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, adalah orang yang sombong dan kemudian dibinasakan. Haman, Korun sombong dengan harta bendanya, Haman sombong dengan teknologinya, dibinasakan. Abu Jahal, Abu Lahab sombong dengan kesombongannya, dibinasakan. Berakhir dengan binasa semuanya. Wagom tunas, sombong itu juga menyepelekan, meremehkan manusia, menganggap diri yang paling luar biasa, tapi kemudian di saat yang sama dia sebenarnya tidak punya luar biasa, tidak punya kemampuan sama sekali. Maka tidak mungkin seorang tokoh atau seorang yang dianggap sebagai ulama kemudian keluar dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kalam tersebut segala sesuatu ini kemudian tercipta. Ya, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu itu tercipta, dia hanya mengatakan kun dengan firman-Nya, maka jadilah. Ya. Maka tidak mungkin Al-Quran itu makhluk, dan makhluk tidak mungkin menjadi khalik yang menciptakan. Ya. Ada lagi ayat lain yang membantah bahwasanya Al-Quran ini adalah, yang menyatakan Al-Quran ini adalah qaulul bashar, perkataan manusia. Dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka, wahai Muhammad, ya, boleh jadi karena mereka menolak apa yang kau sampaikan kepada mereka tentang Islam, engkau akan mencelakakan dirimu sendiri. Jadi ini tegur lagi Nabi Muhammad SAW melihat respon yang kurang responsif dari orang-orang Mekah yang beliau ajak untuk masuk Islam. Beliau kemudian ingin mencelakakan dirinya sendiri, ingin membinasakan, membunuh diri sendiri. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekaligus juga bantahan. Tidak mungkin kalau Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah, perkataan manusia, menegur dirinya sendiri. Pasti ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesalahan, kekeliruan yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi, maka diturunkanlah ayat menegur Rasulullah, meluruskan beliau. Itulah disebut Rasul itu adalah orang yang maksum, terpelihara dari segala kesalahan dan kekeliruan. Sehingga tidak mungkin seorang Rasul itu keliru. Ya. Maka definisi Al-Quran sebagai kalamullah lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna, berbeda dengan sabda Nabi yang dikenal dengan hadis. Kalau hadis itu adalah lafzan wa ma'nan min Rasulillah, secara lafaz maupun makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis nabawi. Adapun hadis kudusi, ada lagi hadis kudusi, firman Allah ma'nan wa qaulur rasul lafzan. Firman Allah secara makna, tetapi perkataan Rasul dilihat dari sisi lafaz. Hadis kudusi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini, si Panji ini kemudian menyalah tafsirkan firman Allah dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Bahwa dimaksud di sini adalah Al-Qur'an sebagai sabda Nabi. Itu adalah sabda Rasul yang tertulis tapi maknanya dari Allah. Itu adalah satu kesesatan. Bahkan dikatakan di sini bahwa seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran itu sebagai perkataan manusia. Ini sangat berbahaya. Masalah akidah ini berbeda dengan masalah
furu', masalah cabang. Seperti kalau kita misalkan buang gas batal, kita masih bisa berwudu, ambil wudu lagi, sholat. Atau kita sholat kemudian batal, ya, berbicara atau mengunyah sisa makanan, kita bisa mengambil wudu lagi. Tapi kalau akidah orang batal itu perlu taubat, dan biasanya susah untuk taubat, apalagi kalau orang itu menganggap dirinya sudah menjadi tokoh, sangat susah sekali. Jamaah Allah Subhanahu wa taala memberikan. Nah, ini adalah definisi dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ya dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran. Mari kita kembali mempelajari, mendalami kembali agama kita, terutama dalam masalah akidah, supaya kita sebagai orang tua di Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang memasukkan anak-anak ke pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang justru diajarkan di situ akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang sudah sangat batil karena sudah keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi justru memilih lembaga pendidikan yang top, ya, yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan Al-Hadis, kemudian yang benar, ya, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kalau kita memiliki sikap, ya, untuk selektif, ya, insyaallah kita mampu menyelamatkan akidah anak-anak kita daripada kesesatan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.